Hai Brandmate, kenalin, nama gua Marco Darmawan, mahasiswa semester 3 jurusan Branding Prasetya Mulia yang akan memandu Ngobrol Brand. Selamat malam, Brandmate sekalian. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian pada baik-baik aja ya. Nah guys, gue tuh hari ini tuh merasa gabut banget gitu. Karena ya biasa, PPKM ini apa sih bisa dilakuin kan? Paling cuma main, nonton, ngemil gitu kan. Nah, hari ini gue pengen melakukan sesuatu yang sedikit produktif nih guys. Nah, gue pengen ngobrol-ngobrol tentang satu topik. Nah, nanti aja di-spill topiknya. Nah, gue bakal ditemenin sama dua orang. Nah, yang pertama itu adalah seorang yang sangat aktif di dunia perkuliahan dan juga sangat ambisius. Kita panggil saja Michelle Rizka. Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya kalian. Nah, sebelumnya kenalin dulu, namaku Michelle Kriska Taslim dari angkatan 2020 jurusan Branding. Ah, betul, sabar. Nah, lu pada belum kenal kan sama gua. Nah, nama gua Marco Darmawan. Sama kayak Micul, gua di Prodi Branding, angkatannya juga sama, angkatan 2020. Nah, gimana nih, Cul? Hari ini kita mau ngapain? Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai yang topiknya ini bisa kita pakai buat jadi bekal, terutama bagi maba-maba maupun mahasiswa yang udah di atas kita, Niko. Oh, ya, 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 ya. Tapi ini kita cuma berdua doang. Enggak dong, enggak asik banget kalau kita berdua doang. Nah, betul banget, guys. Masih ada satu orang lagi kan, gue tadi bilang dua cewek nih. Nah, satu orang lagi, ini juga sangat ambisius Mico. Tapi bedanya dia aktif di dunia perpanitiaan. Kita panggil saja Elvira Monalisa. Hai teman-teman Brainmate. Jadi kenalin dulu gitu ya, nama aku Elvira Monalisa, tapi kalian bisa panggil aku Mong aja. Kebetulan aku juga sama nih kayak Micul dan Marco dari Prodi Brand. Tapi bedanya aku angkatan 2019 gitu ya. Walaupun mungkin gue paling tua, kok nggak apa-apa, nggak ada yang mengalahkan ketuaan lo gitu kan. Jiwa gue masih lebih muda kok. Iya, ya, jiwa gue emang udah tua bapak-bapak gitu ya. Luar biasa. Tapi mungkin Nah, sebelum kita mulai podcast kita nih, gue pengen say congratulations juga nih sama teman-teman mahasiswa baru karena mereka udah berhasil ngelewatin Prasmulgira up kayak lama kurang lebih 6 hari gitu kan. Dan mereka juga udah mau ditempa, terus diajarin, dikasih tugas yang banyak gitu kan. Tapi at the end gue yakin bakal worth it lah gitu karena dunia perkuliahan mungkin lebih challenging lagi ya kalau gue rasa gitu. So, jadi dari tadi tuh gimana nih? Lu pada kayaknya asik berdua nih ya, gue liat-liat. nah, ini ada yang mau gue spill nih. Jadi ini kita bakal bahas tentang pentingnya self branding atau personal branding. Nah, ini tuh sangat penting karena ini bakal berguna di dunia perkuliahan para brandmate sekalian. Nah, sebelum itu gue pengen nanya dulu nih. Pasti semua diawali dengan definisi. Menurut kalian, self branding itu apa sih? Mungkin boleh dari Micul dulu. Boleh. Nah, kalau menurut aku, self-branding itu adalah gimana cara orang lain itu menilai kita. Jadi, persepsi orang lain terhadap kita. Nah, orang lain itu mungkin nilai kita bisa dari personality kita, kemampuan kita, atau hasil kerja kita yang mereka nilai, gitu. Jadi lebih ke personality dan kinerja kita dalam ngerjain tugas gitu ya, Col ya. Benar banget. Ya. Kalau mau gimana, Mong? Kalau menurut gue pribadi, personal branding tuh lebih gimana cara kita mempromosikan diri kita gitu ya. Gimana orang lain tuh ngelihat kita mau dilihat seperti apa sih di benak orang lain gitu. Nah, bener banget kata Micul, salah satunya bisa dari aspek personality kita yang kita tonjolkan, ataupun cara kerja kita gitu ya. Supaya apa yang kita harapkan tuh juga dilihat gitu loh sama orang lain. Kalau gue gitu kok. Jadi kalau lu tuh menurut lu lebih ke arah proses menunjukkan citra diri ke khalayak umum gitu ya. Bener banget. Ya. Nah, tadi kan kita udah bahas soal definisi nih. Nah, gue pengen tahu nih karena kita sama-sama di branding nih, mungkin gue pengen tahu dari kalian berdua, branding itu cara kerjanya tuh gimana?
Kalau dari aku, berarti kan aku udah, ini mau masuk semester 3 kan, berarti aku udah ngelewatin semester 1, semester 2. Nah, selama 2 semester itu tuh yang aku rasain, kita tuh sebagian besar itu kita ngerjain berupa kelompok. Yang individu itu dikit banget. Dan di kerja kelompok ini tuh kita diajarkan untuk berbaur dengan orang baru, bekerja dengan orang baru. Dan tentunya mereka semua kan punya kebiasaan dan personality yang berbeda-beda. Tetapi kita mau nggak mau harus bisa bekerja sama dengan mereka. Ya, ya, ya. Jadi lebih ke kerja sama kelompok daripada individu sama orang-orang yang unik dan berbeda-beda ya, Cok ya. Benar banget. Ya, ya, ya. Kalau Mong, gimana Mong? Lu kan 2019 nih Mong. Iya, walaupun mungkin gue angkatannya lebih tua gitu ya daripada Micul gitu kan. Dan gue sekarang tepat di semester 5 gitu kan. Gue ngerasa itu sih bener banget 90% tuh bisa dibilang itu kerja kelompok dan 10% itu kayak kerja individu. Bahkan kerja individunya dari 10% itu bisa kita hitung dengan jari loh berapa kali kita kerja individu karena emang itu gitu loh. Mungkin gue coba highlight ke main event anak prodi branding kali ya yang bener-bener kerja kelompoknya tuh intens banget dan asik banget gitu. Nah, nama mata kuliahnya kalau kalian tahu lah denger-denger gitu dari kakak tingkat gitu kan. Kayak consumer behavior, consumer insight, dan juga consumer journey gitu. Nah, kerennya lagi sebenarnya Universitas Prasetya Mulia nih, kampus yang kita banggakan ini, dia bener-bener datangin perusahaan untuk kita solve loh masalahnya, dan perusahaannya itu kompeten banget, kayak bener-bener brand yang kompeten banget, dan dekat banget lah sama yang kehidupan kita gitu. Misalnya pada saat itu, gue dapet brand Nivea, brand GoFood, terus brand Blue Band. Nah, itu kan deket banget tuh sama kehidupan kita kan. Nah, bukan hanya mereka kasih perusahaan yang kompeten ya, tapi kayak bener-bener gue itu sebagai mahasiswa ngerasain praktik ke dunia langsung gitu loh. Dan ngerasain, oke, gue jadi seorang profesional gitu. Jadi bener-bener gue ngerasain kayak bener-bener jadi brand konsultan yang profesional loh. Jadi asik banget. Mungkin kalian juga gue rasa maba-maba harus enjoy ini ya semester-semester awalnya nih. Iya, Gitu. iya. Bener sih, gue juga relate sih. Gue rasa kayak brand konsultan beneran gitu kan. Karena waktu itu tuh gue dapet perusahaan Shabu Hachi, itu yang tempat Alicat itu kan. Nah, itu jadi kita disuruh nge-solve masalah atau problem mereka, dan nanti di finalnya pun itu kita berhadapan langsung sama yang punya perusahaannya. Jadi kayak berasa banget presentasi sama perusahaannya langsung gitu loh, kayak brand konsultan beneran. Aduh, aduh. Nah, nih gue pengen nanya nih, mungkin nih bisa ditanyain ke Mong gitu, karena gue sama Micol itu kan masih online gitu. Nah, Mong, ketika lu offline atau online, menurut lu ada nggak sih pentingnya atau perbedaan dari tingkat kepentingan self branding itu? Kalau menurut gue pribadi maupun offline ataupun online itu sama-sama personal branding harus kita bangun ya. Karena itu sama-sama penting gitu. Nggak ada yang membedakan lu offline atau online jadi nggak penting gitu kan. Karena sebenarnya personal branding itu kan bukan hanya kita bangun sejak dini untuk di dunia kampus aja gitu. Sebenarnya ini merupakan investasi diri jangka panjang, nantinya personal branding ini bisa menjalar loh, bisa sampai kita tua nanti ataupun di dunia pekerjaan gitu. Jadi bukan hanya di dunia perkampusan aja gitu ya. Gitu. Terus juga sebenarnya gue denger-denger dari alumni nih. Mereka tuh yang udah misalnya yang buka Puyo gitu kan, alumni yang small, mereka juga berkata kalau misalnya mereka tuh merekrut orang-orang kenalan mahasiswa di kampusnya lagi, yaitu Universitas Prasetya Mulia gitu loh. Jadi sebenarnya why not kalian nggak membentuk personal branding dari sekarang gitu, karena sebenarnya itu adalah salah satu langkah kecil gitu ya untuk memperluas koneksi ataupun bisa loh nanti kaliannya itu dapat opportunities untuk bekerja dengan orang-orang sukses lainnya dari Universitas Prasetya Mulia gitu. Ya, 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 ya. Jadi itu alumni-alumni yang udah sukses tuh juga kebanyakan merekrutnya anak-anak Prasmul juga gitu ya. Iya, karena mungkin mereka udah ngerti juga ya, maksudnya cara kerja anak Prasmul dan
mungkin personalities ataupun personal brandingnya bagus gitu loh. Jadi udah tahu kualitasnya gitu daripada kita mencari orang lain yang mungkin kita nggak terlalu kenal gitu kan. Gitu. Jadi emang promosi diri itu emang penting banget dari sekarang ya, karena biar kita bisa dikenal khalayak umum bahwa oh kinerja kita gitu bagus gitu ya. Hmm. Nah, tadi kita udah bahas tuh ya perbedaan dari offline sama online, terus sama pentingnya personal branding. Nah, menurut kalian nih indikasi dari self branding itu bisa dikatakan berhasil itu apa sih sebenarnya? Kalau dari aku kali ya kok. Ya, Jadi boleh. kalau menurut aku dari pengalaman aku kayak kemarin kan kita pilih kelompok sendiri-sendiri kan di semester 3 ini kan. Nah, menurut aku keberhasilan self branding itu ketika kita nggak perlu susah-susah cari kelompok, tetapi kita dikontak orang untuk menjadi anggota kelompok mereka. Jadi menurut aku kenapa itu berhasil? Karena nggak mungkin dong orang lain mencari orang yang mungkin self brandingnya jelek untuk masuk ke anggota kelompok mereka. Pasti kan mereka mencari personality yang bagus, hasil kerja yang bagus gitu kan. Jadi itu kita tidak di underestimate gitu sama orang lain gitu. Jadi menurut lo self branding itu dikatakan berhasil tuh ketika pembagian kelompok lu tuh nggak perlu susah-susah cari orang, tapi justru orang yang nyari lu gitu ya, Cul ya. Bener banget. Relate. Kalau Mong gimana, Mong? Kalau mungkin gue lebih ngomongin ke arah perpanitiaan kali ya, karena kan Micul kayaknya karena gue ngerasain hal yang sama dengan Micul ngomongin tadi, itu merupakan indikator berhasil gitu di dalam kehidupan kampus gitu. Tapi kalau misalnya indikasi dikatakan berhasil di perpanitiaan, secara pribadi itu ketika gue ngerasa gue nggak ada di ruangan itu ya, tapi ketika orang lagi mencari siapa nih kandidat yang bagus, nama gue itu ternotis di otak mereka gitu. Oke, nama gue ternotis dan gue dijadikan salah karena mungkin kinerja gue pada masa lalu itu bagus dan cocok dengan pekerjaan yang ditawarkan gitu kan. Dan juga salah satunya gue tuh bisa dikasih kenaikan jabatan gitu dari personalities gue yang bagus, dari cara kerja gue gitu, bisa meningkatkan opportunities gue untuk naik jabatan ataupun juga mungkin direkrut lagi untuk next project gitu yang lebih besar gitu kan sama orang-orang tersebut. Jadi menurut gue itu sih ketika kita nggak di situ tapi orang notice nih kita ternotis nih di otak mereka. Oke, Elvira mungkin bisa jadi salah satu kandidatnya gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya self branding berhasil tuh orang tuh nggak kenal lu, nggak tahu lu siapa, tapi mereka tuh tahu bahwa kinerja atau cara kerja lu tuh bagus gitu ya. Terus lu bisa dapat Yes. promosi jabatan atau gampang buat direkrut lagi ke next project tuh menurut lu dikatakan self branding itu berhasil. Exactly kok, bener banget. Nah, kan zaman sekarang tuh kan masih banyak orang yang belum paham atau belum sadar bahwa self branding atau personal branding itu benar-benar penting gitu kan. Nah, ada nggak sih di antara lu berdua gitu kejadian di mana lu merasa bahwa self branding itu wah ini penting banget gitu? Kalau menurut aku self branding itu penting banget ya. Dimanapun sih sebenarnya, dimanapun kapanpun self branding itu penting banget. Karena menurut aku tuh self branding itu kayak investasi diri. Apalagi kalau di kayak dunia pergaulan. Kalau kamu punya self branding yang bagus, pasti circle kamu, pertemanan kamu pun juga bakal positif gitu. Tapi beda cerita kalau misalkan self branding kamu sudah terdengar jelek oleh orang lain. Itu buat kalian nemuin circle yang positif itu tuh susah banget gitu. Kalau dari aku sih gitu ya, di pergaulan seperti itu. Kalau mau gimana, Mong? Kalau gue ngerasa personal branding paling penting itu ketika gue masuk kuliah. Gue bener-bener di SMA tuh nggak pernah dikasih tahu ya tentang pentingnya personal branding gitu. Sampai akhirnya gue masuk prodi branding. Oh ternyata branding itu bukan hanya branding sebuah brand loh. Tapi diri kita sendiri aja bisa di-brandingin. Yaitu personal branding gitu kan. Nah itu gue baru tahu pentingnya personal branding gitu. Dan bisa gue bilang juga sebenarnya gue bisa survive sampai detik ini mungkin karena gue juga mencoba gitu ya langkah kecil untuk dari semester 1 tuh mulai membentuk personal branding gue gitu. Gue ngerasanya sih gitu. Apalagi sebenarnya ini berhubungan dengan dunia yang kayak
normalnya sekarang tuh online gitu ya. Dimana kita tuh ngejudge orang cuman dari misalnya cara kerjanya dia gitu. Bener gak sih kok, Cul? Atau gue doang nih yang ngerasain? Benar-benar. Gue juga Bener. relate tuh. Karena kita Iya. juga nggak bisa lihat orang secara langsung gitu. Jadi dari kinerjanya doang kita bisa lihat bagus apa enggak. Iya, bener banget itu. Makanya gue mungkin ada tips nih untuk temen, untuk mungkin mahasiswa baru nih yang masih bener-bener baru masuk ke dalam dunia perkuliahan gitu ya. Kalian tuh harus bisa all out gitu loh dan kasih first impression yang bagus ke teman-teman kalian gitu. Jangan malah kasih first impression yang males-malesan gitu. Malah nanti takutnya ke depannya itu makin mempersulit kehidupan kalian yang di Prasmul kayaknya. Bener gak sih kok, Cul? Ya, Bener benar-benar. banget. Itu tipsnya sangat bagus dari Kak Mong ya. Nah, Cul, lo ada tips gak nih buat brandmate yang masih baru? Ada dong. Kalau menurut aku kalian jangan terlalu introvert ya di dunia perkuliahan. Kalian harus belajar berbaur dengan orang lain, terutama pada orang baru ya. Jadi kalau kalian nggak terlalu introvert, kalian bisa berbaur. Otomatis kalian dipandang orang baik, mempunyai impression yang baik gitu kan. Jadi kalau misalkan impression kita di mata orang lain aja jelek, mana mungkin orang lain mau deket dengan kita. Bener nggak? Ya benar-benar Gitu. setuju. Wah, tidak berasa ya. Sudah 17 menit kalian menemani kegabutan saya di malam hari ini. Sangat tidak berasa, waktu sangat cepat berlalu. Mungkin wrap up dikit nih buat para brandmate sekalian. Jadi self-branding itu adalah sesuatu hal yang sangat penting gitu. Karena itu menunjukkan citra atau image kalian ke khalayak umum. Akan dipakainya nanti atau tidak oleh anggota-anggota atau grup-grup lain di masa depan, itu bergantung dari diri lo sendiri gitu. Karena ketika image lu udah bagus, berarti lu bakal dipakai terus, lu bakal bisa masuk panitia gampang, dan kalau aktif di kuliah juga, nama lu juga bisa makin terkenal Universitas Prasetya Mulia ini. Nah, benar tuh kata Micul, jangan terlalu introvert, all out aja. SKSD aja sih menurut gue sama orang, karena ya toh juga sama-sama orang baru gitu. Jadi kalau SKSD pun orang juga nggak bakal rasa aneh gimana gitu ya, namanya juga kenalan kan. Nah, buat kalian para brandmate yang masih pengen denger podcast kita selanjutnya dengan tema-tema yang lebih asik, jangan lupa subscribe YouTube channel kami dan juga subscribe Spotify kami. Sampai jumpa di next podcast ya guys. Bye-bye. Hai brandmate, thank you banget ya sudah mau menyempatkan waktu buat mendengarkan podcast kami. Gue dan rekan gue seneng banget nih punya kesempatan untuk bisa welcoming kalian, mahasiswa-mahasiswa baru. Semoga dari episode kali ini kalian bisa mendapatkan insight-insight baru ya, dan lebih terbuka dengan dunia branding. Dan bener banget, Ngobrol selalu ada episode baru setiap bulannya, tiap minggu ketiga di YouTube dan juga podcast S1 Branding. And for more information, kalian bisa langsung follow Instagram S1 Branding ya. Stay tuned brandmate, bye-bye.